Oke, menarik ya. Halo bos, apa kabar? Main ya? Kita ketemu hari-hari ini sulit loh ya. Kita perlu info ya ke teman-teman nih keluar ya udah 2 ya Udah tiga kayaknya. minggu ya. Banyak kegiatan ya. Lagi seru banget sebenarnya. Banyak Banyak kegiatan. proses-proses kerja kita yang luar biasa. Keluar kota saat ini. Keluar Sering kota. keluar kota, banyak perubahan. Banyak perubahan. Pak Coach Emil juga banyak perubahan Banyak kan. perubahan. Perubahan dalam hidup, perubahan Banyak dalam... belokan-belokan hidup yang tajam ya. Nah, Patah-patah ya. belokannya bukan mulus ya. Kayak patah-patah gitu ya. Iya, kayak mengubah jalur hidup gitu ya. Nah, Horor juga ya nah Coach ya. baru mau ngomong tuh. Topik hari ini horor gitu ya. Judulnya Aduh, horor. horor. Jadi banyak orang suka nonton film horor, aneh ya. Itu sebenarnya seru sih. Ada adrenalin yang keluar. Karena sebenarnya hidup udah horor gitu kan, kalau kita nggak mengerti cara melaluinya dengan benar gitu ya. Nah, itu dia tuh. Dan kalau misalnya nonton horor tuh aneh gitu. Ini sih bagaimana kita bisa bermanuver aja sih, Bu. Horornya itu sebenarnya. Tapi saya lihat coach masih cukup tenang ya. Tenang terlihat di luar kali. Oh, terlihat di luar. Dalamnya lagi seru Oh sih gitu ya. banyak. Kita belum sempat update Belum soalnya. update. Emang apa yang dialami gitu loh sampai apa yang dirasakan saat ini. Enggak lah ya, mungkin teman-teman ya mungkin saya bisa ngomong saya hoax atau enggak, cuman ya kalau saya salah mohon maaf dulu aja. Ya saya pernah dengar, saya pernah tahu bahwa dolar itu angkanya fluktuatif banget sekarang. Yang terlihat saat ini sama teman-teman semua adalah 16.000 sekian gitu kan. Pernah kejadian sekali pernah nyentuh 18.300 tahu saya. Saya nggak tahu apakah apa yang dilakukan oleh pemerintah atau dilakukan oleh siapapun, saya nggak tahu, tiba-tiba balik lagi ke 16.000 lebih. It's a good move lah. Ya, berarti ini menandakan ekonomi dunia lagi terbukti juga regulasi-regulasi pemerintah banyak yang diubah, diupdate. Importir sekarang nggak bisa jualan, asik banget nih. Gitu kan. Para importir Indonesia ya mulai cemas-cemas tegang juga karena mesti buat perubahan baru untuk bisa menjual produknya. Oh, cukup menarik lah perubahan regulasi yang pemerintah sedang lakukan ini cukup menarik dan beberapa perusahaan pun sudah merampingkan Beberapa atau banyak? banyak dipertajam. Banyak perusahaan sudah merampingkan perusahaannya. Saya nggak tahu apakah satunya perampingan. Big change ya. Big change, big transformation. Mungkin topik hari transformasi diri nih. Horor untuk bertransform. Itu kan faktor luar coach. Tadi kalau sepaham saya kan faktor internal juga ada coach. Banyak perubahan jalur hidup, jalur kereta hidup. Nah ini yang menarik adalah kita ini kan terbiasa hidup dengan pola lama ya, dengan daily life kita. Kita yang sudah berpuluh-puluh tahun hidup seperti itu gitu kan. Seperti kita nulis pakai tangan kanan, ya udah biasa gitu loh. Nggak usah liatin kertas sama pennya pun lagi orang ngomong, oh udah otomatis jalan. Tiba-tiba saat ini banyak orang, semoga Anda juga menyadarinya, kita berubah atau punah. Kalau kita nggak mau adapt, habis kita. Saat ini saya lagi ngerasa bahwa yang biasa nulis pakai tangan kanan karena saya nggak kiri. Tiba-tiba harus tulis pakai tangan kiri. It's a big change. Ini butuh waktu untuk kita tetap bisa kembali nulis seperti tangan kanan gitu kan. Otomatis nggak perlu lihat kertasnya, nggak perlu lihat tangannya. Nulis aja segampang itu. Pindah kiri kita kembali seperti anak TK yang belajar nulis ABC, yang nulis halus gitu loh. It's a big change. Emang harus berubah ya? Tadi, berubah, punah. Saya pernah ngomong dulu ya,
Charles Darwin kah yang orang luar biasa yang bicara bahwa makhluk yang bisa survive adalah bukan makhluk yang paling kuat, bukan makhluk yang paling besar, bukan makhluk yang paling cepat, tapi makhluk yang bisa, kalau kita nggak adaptif ya kita punah. So, pertanyaan saya adalah, mau nggak sih kita berubah dari hal kebiasaan yang sudah sangat kita nyaman ini, terus pakai tangan kanan, sekarang kita change learning, belajar lagi pakai tangan kiri. Nah, saya lihat kan coach lagi ada di dalam masa itu ya. Yes. Baik secara internal, tadi eksternal juga digambarkan. Iya. Kita sebenarnya sudah sering bahas juga dibongkar. 2024 ini bukan tahun yang mudah ya. Iya. Jadi apa yang terjadi hari ini hanya meneguhkan apa yang kita bicarakan dari Setuju. ya, goncangan ekonomi. Dolar itu kan dampaknya masih besar saat ini. Apabila ada gejolak di hari ini kan besar sekali buat perekonomian khususnya masih di Indonesia ini. Yes. Kalau pangan kan tim sebelumnya nih, ya, Yeah. sekarang juga masih sulit ya karena harga-harga naik terus ya. Yep. Ya kan, dan perubahan regulasi menyulitkan ya tentunya ya, membuat sulit Banyak orang di masa yang sulit ini. gitu. Mungkin tadi Pak Andi ngomong tentang, Bos Andi ngomong adalah kenapa saya tenang. Dalam saya bergejolak sebenarnya, luar tampak tenang. Saya lebih tenang mungkin karena kita udah ngobrol ini panjang. Udah prepare kan? Ini udah siap-siap sebenarnya. Ini mau ngarah kemana ini udah siap. Berarti sebenarnya kita sudah persiapkan diri ya dari tahun Sebenarnya. lalu. Makanya kalau bilang tampak tenang ya, seperti pas tadi lagi ngomong mikir juga, iya kenapa gua tampak tenang ya? Oh, karena sudah dapat informasi banyak kan. Bos Andi juga kita sering banyak bongkar, tiap minggu kita ada bongkar, kita sering bersama-sama juga. Akhirnya ya sang lebih. Jadi kita nggak menolak perubahan itu, ya sudahlah, kita sudah terima sebenarnya dari tahun lalu kondisi setelah corona bukan menjadi lebih baik ya. Sekarang banyak loh di video-video pendek beredar di sosial menyatakan itu. Kondisi sulit saat ini gitu kan. Day off tuh banyak loh. Amazing. Banyak sekali. Baru tadi teman saya WA saya kan, pabrik-pabrik besi. Satu regulasi bisa buat runyam dunia. Belum lagi regulasi banyak dirubah sebenarnya. Dari pajak aja kan, tiba-tiba pajak udah berubah. Itu udah tiba-tiba. Coba teman-teman di sini yang mungkin juga di studio ini juga pasti rasain kan, dapat THR seru kan kemarin. Ketawa aja kan. Kita dapat THR, kok cuma segini? Udah bingung kan? Berasa kan kemarin potongannya banyak? Iya kan, pajak udah berubah. Satu regulasi bisa membuat hidup banyak orang berubah. Sama regulasi yang kedua nih, impor gak boleh jualan. Wah, seru lagi. Banyak hal. Dolar lagi. Wah, seru bos. Siap-siap ya. Kita udah ngomongin ini kan dari tahun lalu untuk kita Barang sulit masuk, dolar naik, pemecatan di mana-mana. Horor ya. akan menjadi sangat horor kalau kita nggak nonton nonton bongkar ini ya. Sebenarnya kita udah mencoba mempersiapkan ya. Sayangnya kurang mendapat perhatian ya ini ya. Padahal sebenarnya hal seperti ini kali untuk kali persiapkan diri ya. Konten-konten butuhkan sebenarnya. Bukan konten-konten receh yang hanya hibur ya sesaat kita mungkin hibur, tetapi untuk ke depan kita sih dampaknya besar ya. It's very true. Iya kan? Yep. Karena kan konten-konten seperti ini harus lebih banyak dikonsum ya. Kita bisa prepare gitu. Kita lebih siap ya. Dan tidak mungkin orang yang belum mempersiapkan diri bisa tiba-tiba siap loh. Tiba-tiba siap itu enggak. Itu tadi. Kalau tiba-tiba kita kan udah sebenarnya dari tahun lalu udah mulai belajar. Yuk coba deh, karena mau berubah nih, mau nggak mau udah belajar tulis pakai tangan kiri gitu kan, udah belajar sebenarnya. Karena dipaksa untuk total berubah kan udah, oke, I'm a bit ready lah, gitu kan.
Kalau tiba-tiba yang belum siap sama sekali, Sekarang masuk masa kaget ya. Kita masa kagetnya sebelum udah sebelumnya. masa kaget, masa terima, Ya itu. masa berubah. Iya. Nah itu ada 3 tahapan lagi tuh ya. Berarti Ada shock, denial gitu kan. Baru kita acceptance, baru mau berubah. Kalau sekarang masih baru shock nih, belum denial lu, sabar. Kita dulu sempat itu kan, enggak lah bos, baik-baik saja. Semua masih terlihat bagus, terlihat indah, oke-oke aja kok. Ternyata kan tidak seperti itu. Iya. Kita masih tahap denial itu. sebenarnya korosinya sudah dari zaman corona. Sudah kayak di depannya kelihatannya sehat, tapi tulangnya udah keropos. Sekarang tinggal momentumnya. Nah, buat yang siap, mereka akan take off. Buat yang nggak siap akan Habis. Yuk, tip. Jadi ini nggak bisa main di tengah loh coach. Either you up Or die. kan, ya mungkin daripada nggak memulai siap, sekarang siap gitu ya. Dulu ya dibilang kalau terlambat ya kalau tiba-tiba udah kena PHK, kalau tiba-tiba udah kena kejadian yang kita bicarakan ya udah lah ya, dia berarti ya harus nerima. Jangan blaming negara, blaming pemerintah, blaming kondisi ekonomi, blaming apapun, tapi ya sudah mesti cepatnya menerima. Daripada sama sekali nggak memulai. So, terima dulu ya, accept deh. Jangan kayak kita dulu awalnya adalah horor, kaget, shock gitu ya. Denial enggak lah, semua oke aja. Please skip tahap denialnya. Ya, in a day or 2 days. And as soon as possible, you accept the condition. Hey, man. Jadi kita kasih Big alarm. Ah, Big alarm ya. alarm untuk ini untuk siap-siap nih ya. Danger zone, dangerous ya. We prepare. Untuk segera ya. Ya. Tapi kalau memang teman-teman juga sudah ada di posisi ini ya tetap jangan juga kalau panik malah kan ya. Ah, itu dia. Topik-topik kita itu topik-topik yang sangat daging karena kita udah sering ngomong kan. Beberapa minggu lalu kita ngomong tentang perubahan, tentang change. Belum kejadian loh yang seperti ini. Kita hanya mau tentang perubahan doang, hanya untuk preparing persiapan aja. Dan kita caranya adalah gimana supaya kita bisa survive dalam perubahan yang ada. Bos Ani bilang tenang. Kita tenang, jaga kewarasan, dan kita bisa berpikir persiapannya seperti apa yang mau kita lakukan. Planning seperti apa, strategi seperti apa. Kita bisa buat planning, bisa buat strategi kalau kita tenang. Kan Bos Ani ngomong gitu kan kemarin. Sekarang momennya udah tiba nih. Mana besar. Biar kita bisa menerimanya atau kita Masih denial. tolaknya atau Iya. kita marah. Sebenarnya kita jangan marah karena memang ini harus terjadi dan sudah terjadi sih. Jangan marah, jangan kecewa, jangan malah kita berespon buruk ya. Iya. Jangan malah kita salahkan. Kita belajar segera lakukan perubahan-perubahan untuk Sekali lagi, makhluk yang bisa survive, yang bisa bertahan adalah makhluk yang bukan paling hebat, paling besar, paling cepat. Makhluk yang bisa beradaptasi. Jadi kalau COVID itu gambarnya gini, horornya terlihat. Kelihatan. Setelah COVID, horor tetap, tapi Nggak kelihatan. orang nggak sadar, karena Iya. nggak kelihatan. Kita sudah tiba di waktu ini. Harap ya kita semua nih tetap tenang lah ya. Tenang, tetap waras, pikir dengan sehat. Jangan panik. Jangan membuat langkah-langkah yang gegabah, Betul banget. nafsu, Karena emosi tambah saat ya. Tambah kacau. Tambah hancur. Kemarin saya seneng banget nonton satu match ya. Combat match. Kemarin coach nonton nggak? Jadi combat match Ada ya? yang ada seorang fighter yang profesional, orang artis fighter. Oh, enggak sih lu nonton. Oh, itu kemarin. Iya. Saya tahu di
Menarik loh, sosial menarik medianya, loh. cuma saya nggak nonton. Secara skill kan, secara skill set, secara jam terbang lebih jago si fighter ini. Jack kerennya KKJ. KKJ. Atau si coach Nggak ikut. itu sih keren banget. Hebat, proven gitu. Tapi kalah gitu. Karena terlalu Atau mungkin merasa bahwa gue lebih profesional. Remehkan mungkin. meremehkan. Tapi memang jago, memang jago banget gitu kan. Dan artis ini Randy Pangalila ini kan dia seorang artis 2 tahun berlatih, tapi karena dia tenang, dia kasih satu tendangan Atau mungkin karena dia juga merasa bahwa wah dia profesional, so saya dia mesti all out. full hearted. Nah, itu dia. Nah, ya mungkin ini sebagai satu gambaran ya dalam episode kita perlu belajar ya kan seperti Randy Pangalila ini. Bukan berarti juga mengecilkan si KKJ karena memang dia hebat sekali. Tapi mungkin di ronde di pertandingan itu ya kan ada beberapa hal yang Miss sama dia. tidak boleh dilakukan. Terlalu nafsu. Terlalu nafsu juga karena dia nggak tenang lah ya. Dia pengen buru-buru. Oh. Nah, mudah-mudahan di momen ini kita jangan buru-buru nih. Kalau buru-buru tuh alamat Gagalnya banyak. jatuh. Iya betul. Gitu loh. Jadi si Randy ini pertama kan kena gebuk terus nih. Jatuh 2 kali udah. Pupuk gitu kan dalam waktu 20 detik. Tapi hebatnya dia tetap tenang. Lalu ada beberapa pukulan yang mungkin kena dan terlihat sangat pada saat kena itu kan goyang. Karena dia tenang, si KKJ ini mulai kayak kelihatan takut karena dari gerak langkah aja dia gak mundur. Oh. Di awal dia maju terus kan. Waktu dia mundur, nah berarti kan ada ketakutan muncul nih. Betul. Ketakutan dia muncul. Si artis ini tetap tenang si Randy ini. Jadi Gak buru-buru juga. Gak buru-buru. Nah, Yeah. pada saat dia mulai mundur, karena gini dari body language-nya kelihatan. Di awal maju terus, ofensif terus, tapi di momen itu dia mundur. Nah, saat itu si Randy tenang, kasih satu tendangan, selesai. Jadi jangan takut ya. Ini mungkin Ilustrasi lah yang paling bagus ya. ya, karena pada saat si KKJ ini takut, sebenarnya dia full of skill ya. Jadi dia tuh full of skill. Sangat full of skill. Sangat jam terbangnya bagus. Waktu dia takut, telah terbuka. Untuk dia membuat langkah yang salah. Saat dia membuat langkah yang salah, akhirnya masuk tendang. Jadi segala kesalahan itu dimulai dari ketakutan. Yang harus kita antisipasi adalah rasa takut. Di masa seperti ini penting banget nih kita nih jangan takut nih. Makanya tadi coach ada katakan tetap waras. Karena kalau kita mulai takut jadi nggak waras. Betul. Otaknya copot. Karena kita mulai takut. Gak bisa mikir soalnya. Nah, kalau buat teman-teman pengen tahu yang kita maksud dalam episode yang pendek ini sulit ya menggambarkan secara keseluruhan. Silakan nonton aja itu klipnya. Klip pendek hanya sampai 1 menit. Pertandingan mereka nggak sampai 1 menit. Jadi iya, nggak sampai 1 menit, 30 detik. Tapi banyak pembelajaran. Mereka both itu good fighter. Tapi sayang ada beberapa hal kan yang KKJ ini miss. But still dia okay, good fighter, great fighter lah. Sportif, great fighter, dia juga orang skillful banget dan juga memberikan pertandingan yang bagus banget. Cuman ya dari apa yang dia lakukan kita belajar sesuatu. Setuju. Banyak perusahaan-perusahaan besar atau banyak orang-orang besar juga gagal atau kalah dalam berkompetisi karena nggak tenang. Bayangkan coach, ya coach, satu gerakan si KKJ ini langsung baru mulai 10 detik pertama langsung tumbang. Berdiri lagi tumbang lagi KO kedua. Kalau KO ketiga kan selesai. Iya. Ya kan si Randy dianggap kalah iya. KO dong. Iya. Cepat lu dia. Tetap tenang, tetap cari celah, dapat celah. Beberapa pukulan itu membuat si KKJ karena dia nggak siap ya, dia pikir ini lawan yang mudah. Tapi beberapa pukulan yang dirasakan membuat dia shock loh. Dia kaget.
Keras ternyata juga ya. keras juga. Nah, mulai takut, mulai sadar. Ya kan? Tadinya dia tidak siap, dia tidak berharap ada kemampuan itu di iya, musuh betul. gitu kan. Nah, kita beruntung ya, karena beberapa waktu yang lalu kan kita udah mempersiapkan diri ya. Jadi kita nggak kaget, nggak waktu kena pukul nggak kaget. Nah, Iya. si Kak Kaci kaget, udah kaget dia takut, dia mundur. Jadi ada ketakutan mulai menyelinap masuk, ya kan? Dan di situ dia membuat langkah yang salah. Udah ketakutan, nafsunya main lagi, mau cepet lagi, Iya. takut dan nafsu. Lalu masuk satu tendangan, selesai semua. Kayak Ya. gitu ya. Jadi kalau kita belajar di pertandingan itu bukan sekedar baku hantam ya, tetapi di belakangnya tuh Ada mentalitas. ada mentalitas. Ada pikiran-pikiran apa. Dan kita bongkar loh mentalitas Iya. pertandingan itu ya pada Jadi, dan di masa-masa dolarnya pajak antusias, pajak antusias. Ya kan, lalu harga pangan naik gitu kan, banyak PHK di mana-mana, kita tetap waras. itu banget sih. Kemarin ini kan saat lagi banyak perubahan dalam hidup saya kan, saya ke coach saya lah. Coach juga punya seorang coach kan. Dia bilang gini, satu pesan yang saya paling ingat di 2 jam bicara dengan yang drive kamu itu rasa takut. Gak akan muncul hal yang baik dari mentalitas takut. Pas Bos Ani ngomong gitu, saya, ini adalah pesan coach saya. Ini Mil, kalau kamu selalu takut nyakitin orang, takut salah, takut gagal, takut bertindak karena takut tindakan kamu itu membuat orang susah, dan sebagainya, go nowhere, go kemana-mana. Dan akhirnya impact-nya malah jelek, tidak ada hal baik yang muncul dari ketakutan. Saya lihat dulu seorang Emil itu adalah orang yang penuh keberanian. So please balik, bukan fear yang drive kamu, tapi courage. Keberanian yang drive kamu. Dulu memang kamu nggak mikir, dulu kamu nggak mikir fight hanya pakai keberanian, ya kira salah banyak. Sekarang kamu udah pintar kata dia, udah punya otak. Pikir ditambah keberanian, kamu akan lebih melesat, lebih tinggi. So, bukan dengan ketakutan kita melawan kondisi yang ada saat ini, dengan keberanian dan courage, kita bisa membuat kita lebih baik. Chat ya, Yes. kan cepat. Karena Pasti. kita juga meluangkan waktu mudah ya. Kita sangat effort ya, sangat Yep. berusaha supaya mungkin kita bisa jadi alarm, ingatkan supaya jangan kaget waktu masa itu. Dan juga waktu menghadapinya kita tetap tenang. Karena kalau takut, kacau. So, tetap waras, tetap tenang, ada keberanian di sana, berani untuk melangkah, berani untuk bertindak, berani buat keputusan walaupun sulit, dan berani berjuang untuk depan lebih baik. Buat teman-teman mungkin juga yang butuh komen, bisa komen di Ya. bawah video Channel ini. Mungkin kalau kesempatan bisa juga kita Kamu kayak. kita feedback ya. Oke. Feedback. Ya, betul. Karena kalau tetap aja nih lagi nih. Bayar lagi. waktunya lagi. Waktunya. Kondisi lagi seru soalnya. Ya, lagi seru, ya. Jadi kita juga bisa saling berikan pandangan lah ya. Setuju. Oke, so semoga tadi bermanfaat buat Anda semua. Sampai jumpa di minggu depan. Thank you.